Pagi. Pagi Kang, Malam. Pagi. Waalaikumsalam. Pagi. Selamat pagi. Tetap semangat maksudnya. kirain Bu Yanti di Amerika sekarang. Ini. Kan pagi di sana. Oh gitu. Oke, Oke, selamat berjumpa lagi ya. Kali ini kita bertemu lagi ya dengan teman-teman SBS, kemudian juga ada beberapa teman yang baru juga. Salam kenal semuanya. Bagi yang belum kenal, saya Dani. Saya seorang healing dan life coach. Oke, baik. Saya akan membahas beberapa hal ya untuk reminder saja ya untuk kita semuanya. Tapi sebelum saya melanjutkan, sepertinya paling asik kalau kita on cam ya. Benar nggak? Setuju nggak? Setuju. Biar bersedia show up ya, gitu. Lebih asik. Oke, siapa yang bersedia untuk on cam? Oke, nah ada beberapa ini ya wajah baru. Sepertinya kayak Pak Uki gitu ya. Saya kayaknya baru lihat. Mbak Didi, selamat datang kembali Mbak Didi. Ini ada Habsah Fitri yang pasti kenal sama Mbak Selamat Didi. malam, Kang Dani. Saya pernah privat, Kang Dani. Oh gitu, oke. Agak lama kayaknya Pak ya. Apa ya? Baik Pak, kita ini lagi ya, reminder lagi ya. Itu Ya, teman-teman siap. semua. Ada Teh Dini, oke. Dan lain sebagainya, boleh ya kita saling menyapa, saling kenal juga. Ada Mas Tri, ada Mas Agus kayaknya, ada ibunya Mbak Iza, halo. Assalamualaikum Bu. Ada Farida, ada Tersia, Mbak Enda, ada Mbak Hadia. Oh, Mbak Hadia Ika, ini Ika, Ika uh, absen, Ika absen. Ika kayaknya menghilang nih, nggak kelihatan. Ada di bus, ada di bus. Oke, Mbak Kandi juga. Mbak Hana ini lama juga nih, ya, nggak kelihatan. Ada Mbak Retno, salam kenal. Udah kenal belum? Saya jangan-jangan saya yang lupa. Oke, kita bahas sesuatu dulu ya tentang Absen Lucy hadir Kang Dani. mana saya di halaman berapa nih? Kalau Siana mana? Mas masih off cam. Hai Beb. Kang Dani, Oh. Amoy juga absen, hadir. Hadir, oke. Ada teman saya juga, ada Mbak Karin. Welcome. Oke, kita mulai ya. Oke, sesuai dengan apa yang saya sampaikan di flyer ya tentang kita mengingat atau merenungkan kembali tentang apa sih bahagia tanpa syarat itu, gitu ya. Apakah bahagia itu bisa tidak bersyarat? Pertanyaannya menarik kan? Karena biasanya untuk bisa bahagia itu kita perlu sesuatu keadaan yang kita inginkan. Betul nggak? Biasa kan begitu ya. Kita anggap aja yang teman-teman yang udah belajar nggak tahu dulu atau meramender ulang ya gitu ya. Nah, eh, tapi pertanyaan menarik adalah ketika kita ditanyakan tentang sebuah makna atau definisi, apa sih bedanya bahagia dan kesenangan? Ya, apa sih bedanya di situ gitu ya? Nah, banyak ketika saya sampaikan ke beberapa teman di luar sana, eh, mereka nganggapnya kan sama ya. Ya, bahagia itu hanya bahasa yang berbeda saja katanya. Tapi ya itu sama-sama aja. Ya, kalau memang sama-sama saja, kenapa ada bahasa yang berbeda gitu? Ada kebahagiaan dan ada kesenangan.
Nah, jangan-jangan karena kita menganggap sama setiap hari orang untuk mencapai kebahagiaan itu dengan berbagai cara, sebenarnya yang mau kita capai itu bukan kebahagiaan gitu. Nah, kita lihat ya, apakah yang kita kejar itu kebahagiaan atau kesenangan. Ya, saya izin share screen dulu ya. Oke, kita renungi kembali tentang eh, bahagia dan kesenangan. Apa sih bedanya gitu? Jadi ini berhubungan dengan yang namanya keadaan, ya. Jadi keadaan itu adalah suatu realita dualitas. Dualitas itu kan berarti ada hitam putih, benar salah, suka duka gitu ya. Kadang senang, kadang tidak gitu ya. Apa sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa tidak gitu kan. Itu dualitas ya. Jadi itu realita kehidupan. Dan dia berubah-berubah ya, kadang berhasil, kadang tidak. Kadang sehat, kadang sakit. Kadang benar, ya kadang juga salah dan lain sebagainya. Nah, jika kondisi kesadaran kita terseret oleh pikiran dan emosi yang dualitas itu, yang hanya menginginkan salah satu kondisi yang menguntungkan terus-menerus, seperti yang kita inginkan, ya, untung menurut kita, dia, maka kebahagiaan kita hanya bersifat sementara. Begitu. Berarti bahagianya masih bersyarat sesuai dengan keadaan. Nah, ada yang namanya keberadaan, ya. Sebenarnya ini yang saya namai ya. Jadi saya nggak tahu apa ada di buku dan segala macam, tapi ini saya bedakan. Nah, saya bedakan ada keadaan dan ada keberadaan. Nah, keberadaan menurut saya adalah zona kesadaran akan ruang tanpa batas. Ya, kata kuncinya adalah ada zona kesadaran akan ruang tanpa batas. Oke, saya ulangi ya, kata kuncinya. Ada zona kesadaran akan ruang tanpa batas. Yang sifatnya jadi lapang gitu ya, kalau kita menyadari ini. Yang melatar belakangi semua dualitas yang tadi disebutkan di dalam kehidupan, bahkan meliputinya. Ya, saya ulangi ya. Ada ruang tanpa batas yang melatar belakangi semua dualitas yang tadi kita sebutkan. Ya, yaitu yang berada di zona keadaan. Ya. Bahkan meliputinya. Nah, itulah namanya keberadaan. Ya. Nah, jika kita sudah pada kesadaran ini, yang menerima semuanya dengan utuh, ya, kalau tadi kan nggak utuh, karena hanya memilih salah satu sisi saja yang menurut kita sukai, yang menurut kita inginkan. Ya, kalau ini utuh ya, maka kebahagiaan sejati akan dirasakan. Ya, jadi jika kita mau membedakan apa itu kebahagiaan yang tanpa syarat atau kebahagiaan yang sementara, yang di sini maknanya adalah kesenangan, kita perlu memahami dulu bedanya keadaan dan keberadaan. Seperti itu. Ya. Nah, jadi seperti dulu kenapa kita jadi lupa ya dengan kebahagiaan yang sejati, ya, yang sedari awal sebenarnya sudah kita miliki. Ini berawal dari kita mulai dididik untuk mencapai kebahagiaan dengan nilai terbaik, ya. Kita perlu belajar untuk apa? Ya, untuk dapat nilai yang terbaik supaya kamu bahagia, ya. Nggak cukup dari situ, kamu harus berprestasi menjadi the best supaya kamu bahagia. Kemudian dengan nilai yang bagus itu, supaya bahagia lagi, kamu perlu memiliki
pekerjaan yang bagus supaya bahagia. Dan akhirnya mendapat sesuatu, kehidupan yang diinginkan, ya, kemewahan dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya bahagia. Dan terus-menerus, ya, kita mengejar sesuatu yang namanya kesuksesan sesuai dengan penilaian orang lain. Penilaian masyarakat, society, ya, yang disepakati sukses itu apa. Bagus Berarti tuh. kalau kita terus-menerus mengejar itu, berarti kita sedang memenuhi keinginan-keinginan orang lain, ya, bukan dari hasil kesadaran atau dorongan sendiri, ya. Nah, bagaimana jika sedari awal kita sebenarnya sudah bahagia, kita sudah eh, banyak bekal dan potensi yang sebenarnya kita bisa sadari itu, dan kita menjadi sesuatu, menjadi berkarya akan potensi itu. Dan sedari awal kita sudah sukses, ya. Nah, ketika kita sudah menyadari ini dengan bahagia, maka kita dalam berkehidupan, dalam melakukan banyak hal di dalam kehidupan, dasarnya kita sudah bahagia, bukan untuk mengejar kebahagiaan. Ya, nah ini yang akhirnya kenapa sih banyak orang yang akhirnya burn out, ya, drain, ya, kelelahan mental, ya, udah punya ini punya itu juga kok masih kayak kosong, ya, kok masih chaos ya kehidupannya gitu. Kenapa? Karena drive-nya dalam melakukan sesuatu atau eh, berbuat sesuatu, dorongannya adalah karena saya belum bahagia, saya harus kejar itu. Bahkan niat-niat dalam apapun itu, bekerja, berkeluarga, punya anak, berteman, dan lain sebagainya, supaya saya bahagia. Bahagianya diletakkan nanti, setelah, gitu ya. Bagaimana kalau kita sekarang menyadari bahwa kita bahagia saat ini, dengan kita bahagia ini, kita bekerja, kita berkarya, kita berteman, kita berkeluarga, kita ya, mungkin bersedia juga memiliki anak, gitu ya. Nah, bagaimana jika seperti itu? Bukankah itu ada sesuatu yang berbeda atensinya, energinya? Ya, ya, faktanya ketika kita melihat setiap harinya orang-orang berangkat bekerja, bahkan sebelum itu, ketika buka mata di pagi hari, ketika kita merasa belum bahagia dan kita perlu mencapai kebahagiaan itu, bangun pagi aja berat gitu. Bahkan kalau bisa, ya, tidur terus gitu ya. Jadi banyak orang yang akhirnya terpaksa untuk hidup, ya, terpaksa buat bekerja, terpaksa buat bahkan berkeluarga mungkin, ya, karena sebenarnya itu keinginan bukan dari kita. Ya, kita selalu memenuhi itu. Bagaimana bahagia menurut orang lain, kan gitu. Nah, ini pentingnya belajar kesadaran untuk kita berdaulat atas diri kita. Kita menentukan bagaimana dorongan-dorongan untuk berkehidupan, ya. Bahkan kita berpikir, merasa, berkata, bersikap itu berdaulat atas kesadaran diri kita sendiri, bukan atas menurut orang lain, gitu ya. Meskipun kita mengikuti apa yang dikatakan oleh orang lain, itu juga berdasarkan kesadaran kita, bukan hasil dari keterpaksaan, gitu ya. Oke, jadi bisa dipahami dulu sampai sini untuk sedikitnya mereminder. Gimana teman-teman? Bisa. Oke, Bisa, Kang. bisa ya. Oke. Nah, ini kita perlu pertanyakan dulu nih. So, kalau begitu, selama ini apakah ini tujuan hidup kita yang tadi itu? Sukses untuk bahagia, punya pekerjaan jadi bahagia, kemudian apa lagi? Ya, berkeluarga untuk bahagia. Ya. Jadi semuanya itu untuk bahagia gitu ya. Nggak ada yang salah dengan kita bekerja, berkarir, kaya raya, dan apapun itu. Nggak ada gitu. Cuma
kita perlu merenungi bahwa untuk itu semuanya itu karena kita bahagia atau karena kita sudah bahagia justru. Karena kalau kita belum bahagia, kita akan menuntut orang lain untuk membahagiakan kita kan. Beda kalau kita sudah bahagia, kita akan berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Atau bagaimana kalau kalau kita sudah memiliki cinta, sehingga cinta ini bisa kita bagikan. Kalau kita kosong, kita akan menuntut cinta dari orang lain. Ya, bahkan bentuk-bentuknya adalah kita ingin diperhatikan, ingin didengar, ingin diakui, dan lain sebagainya. Nah, capek juga ya jika seperti itu ya. Oke, jadi ini merenungi kembali ya tentang bagaimana kita menjalani kehidupan. Ya, dorongan dari mana? Apa yang dicari sebetulnya? Ya, ini yang perlu kita investigasi ulang gitu ya. Kita renungi ulang. Ya, apa sih gitu ya? Apakah pengakuan kah? Ya, apakah harta kah? Harta juga buat apa sebenarnya gitu ya? Apakah buat bahagia tadi gitu? Karena banyak orang yang sudah banyak harta juga nggak bahagia gitu kan. Saya ulangi lagi, bukan nggak boleh banyak harta, tapi coba dasari dulu bahwa yuk kita bahagia dulu ya. Karena bahagia itu sudah dari awal sudah ada sebetulnya. Jadi ketika kita sudah berkeluarga, punya harta, dan punya karir juga yang bagus, itu karena sudah penuh kitanya, sehingga semua peran-peran itu sudah akhirnya dilengkapi dengan kepenuhan hati kita, ya, bukan dari keterpaksaan buat hidup gitu ya, keterpaksaan untuk memenuhi keinginan orang lain bahkan kan gitu. Oke, jadi banyak orang mengejar kebahagiaan, ya, jika kita tidak memahami atau tidak menyadari dorongan dari mana sih kita beraktivitas dan melakukan selama ini dalam berkehidupan. Ya, ya tandanya apa? Ya tandanya kalau kita mengejar kebahagiaan kan masanya capek kan ya dalam kehidupan. Tapi kalau kita sudah merasakan kebahagiaan ini saat ini juga, ya kita akan lebih banyak bersyukur gitu, menikmati kehidupan ini. Bahkan banyak keajaiban-keajaiban yang ada setiap harinya, momen per momen, kita tidak sadari. Ya, ini yang disindir sama Tuhan, nikmat apa lagi yang kau dustakan gitu. Kenapa bisa begitu? Karena kita selalu mengejar sesuatu keinginan dan angan-angan yang ada di depan gitu. Dan nggak pernah sebenarnya benar-benar didapatkan. Ya, ini seperti hamster yang lari cepat, tapi ya di situ-situ juga sih. Seolah-olah sudah mencapai ini, mencapai itu, dan lain sebagainya. Tetapi masih di situ-situ juga sebenarnya. Ya, jadi kita juga perlu menyadari, ya, apakah kita sudah menikmati kebahagiaan yang sudah dari awal ada, atau kita sedang mengejar kebahagiaan itu. Ya, oke, sekarang bahagia itu apa sih gitu ya? Yang biasa disampaikan di Alpha Movement ya. Bahagia itu rasa yang sejati yang berkelapangan rasanya itu. Sebagai manifestasi percikan cinta Tuhan tanpa syarat. Karena kita sudah menyadari bahwa kita adalah percikan Tuhan, ketika kita menyadari saja saat ini bahwa kita adalah percikan Tuhan, ada rasa lapang nggak di sana? Iya nggak? Coba Ada, teman-teman. Kang. Ada ya? Gimana yang lain? Kalau Mbak Yani udah biasa. Ada. Ada ya? Jadi ketika kita sudah bisa menyadari bahwa kita percikan cinta, ya, dari Maha Cinta, sadari itu ada rasa lapang di sana. Ada. Nah, itu bahagia itu. Gitu. Ya, Bang Krisna juga ya bisa ngerasain ya. Jadi bisa ngerasain itu. Nah, kita tuh terhacking ya dengan sebuah definisi bahwa bahagia itu tuh ekspresinya yang loncat-loncat, ketawa-ketawa gitu, yang semeringah gitu, ya. Itu gembira namanya ya.
itu senang biasanya karena keadaan tertentu yang kita inginkan kan ya. Jika kita ketawa-tawa, seberingat dan segala macam. Nggak ada yang salah juga dengan itu. Fine-fine aja karena kita juga di dunia ini kan untuk bersenang-senang juga ya. Tetapi yang saya maksud adalah abis itu ngapain? Apakah kita ketika eh, melekatkan rasa lapang itu dari keadaan yang kita inginkan, maka itu akan berubah-berubah terus kan? Nah, rasa lapang ini jika disadari, apapun keadaannya, rasa lapang ini selalu ada sebetulnya. Bahkan ketika sakit sekalipun. Ya, bisa nggak sakit bahagia? Ya, nah ini perlu perlu dipahami dulu. Ya, kalau konsep bahagianya adalah ketawa-tawa, gitu ya, kemudian semeringah gitu kan, ya nggak bisa. Ya, sakit begitu nggak bisa. Ya, tapi kalau kita memahami bahagia itu adalah kelapangan, ketika sakit ada nggak kelapangan itu? Ya, jika kita masih menyadari kelapangan itu yang melatar belakangi si sakit itu, bahkan ya, kita bukan sakit itu kan, kita sedang menyadari dan mengalami saja gitu. Ya, seperti kita nonton film kan ada film film action misalnya. Ya, kita sedang mengalami nonton itu kan. Serunya, kerasa nggak seru ya atau dramanya gitu kan ya. Tapi ada yang tidak pernah berubah bahwa kita bukan itu kan. Kita adalah si penontonnya kan. Jadi sadari itu ya bahwa itu adalah keadaan. Karena filmnya selesai, ya selesailah sudah lah gitu ya. Tapi kitanya masih ada nggak? Masih ada kan? Tapi kalau filmnya itu masih dibahas terus menerus sampai ke rumah, ya udah kita masih jadi itu kan. Lupa dengan kesejatian kita gitu ya. Nah, ada yang namanya kesenangan. Nah, kesenangan itu adalah kebahagiaan yang sementara ya. Jadi dia tuh rasa puas yang bersifat sementara karena hanya sesuai dengan keinginan dan yang sesuai atau yang sesuai syarat egonya. Nah, itu kesenangan. Ya. Nah, kalau kebahagiaan yang sejati, dia berupa kelapangan. Apapun keadaannya, selalu ada. Bahkan ketika sakit, bahkan ketika dalam keadaan marah pun, bahagia itu masih ada. Standby di sana. Untuk apa? Kalau kita sudah mengerti ini, untuk jalan pulang, untuk balik gitu. Ya. Nah, orang-orang yang sudah sadar dengan zona itu, dia cepat baliknya. Misalnya kita ada emosi, it's okay, kita manusia ya. Kita masih ada rasa emosinya, misalnya kan. Kita menggunakan emosi itu, seberapa takarannya, waktunya. Tapi kita memahami bahwa kita bukan emosi itu. Sejatinya kita adalah yang lapang itu. Maka ketika kita sudah selesai, ya, tidak terseret, tidak berlama-lama, kemudian kita balik, ya, ke zona aslinya. Ya. Nah, itulah kebahagiaan. Jadi, apakah kita bisa bahagia terus-menerus? Ya, sesuai dengan kesadaran kita sih. Kalau kita sadar terus-menerus, rasa lapang itu selalu ada. Bahagia itu selalu ada. Nggak pernah hilang. Ya. Nah, tapi kalau perasaan, apa yang kita inginkan, itu selalu hilang sesuai dengan keadaan. Dan menuntut keadaan yang sesuai dengan keinginan untuk merasakan kepuasan itu. Begitu. Oke, tanya jawab dulu. Silakan jika ada pertanyaan apapun. Silakan. Saya mau nanya, Kang. Ya, Mbak Retno. Kebahagiaan itu kan kalau saya nganalogikan itu kan kayak pas kita anak-anak. Pas anak-anak itu kan kita kayak
kalau misalnya lah sekarang kita orang dewasa ini kalau ngelihat anak-anak itu kayak cenderung lebih cepat untuk rilis gitu, lebih Hmm. mudah ikhlas, lebih mudah memaafkan gitu. Terus juga Hmm. bahkan ketika mereka kayak misalnya kehilangan orang tua tuh kayak terkesan mereka itu juga cepet rilis gitu. Bahkan kalau Hmm. sakit pun mereka kan pasti nggak kemana-mana pikirannya gitu kan. Hmm. Kayak lebih cepet rilis juga. Bahkan kalau misalnya ada di tempat-tempat kayak tempat-tempat yang kena musibah gitu, mereka juga masih bisa kelihatan enjoy gitu. Nah, Ya. lucunya itu kan kita kan juga pernah ngalami menjadi anak-anak. Tapi Hmm. ketika kita dewasa sekarang, kenapa kita terkesan kayak mengungkit-ungkit kalau dulu kita tuh nggak bahagia itu. Jadi Iya. kayak misalnya pas kita anak-anak ya pada saat itu kita memang udah memaafkan. Misalnya kita berantem sama si A, terus kita udah memaafkan pada saat itu. Tapi Hmm. ketika kita nih misalnya udah umur 30 tahun, Hmm. kita seolah-olah mencari apa namanya? Misalnya gini, aku dari dulu temenan nggak ada temen yang asik aku ajak temenan gitu misalnya. Kayak Iya. kita akhirnya mengingat momen-momen di saat itu, saat berantem sama teman itu. Padahal posisinya pas kita di situ, kita udah memaafkan gitu. Jadi kayak kenapa pas kondisi kita dewasa saat ini bahkan mengajak momen-momen di saat kita masih anak-anak itu kayak kita tuh ini loh eh, merangkai sebuah kondisi yang kita terkesan nggak pernah bahagia gitu. Padahal pas anak-anak pas pada saat itu ya bahagia-bahagia aja gitu. Kita jadi kayak dua orang yang berbeda. Terus si dewasa ini mengajak kondisi pas anak-anak masih jadi anak-anak ini, oh kamu dari dulu nggak bahagia juga kan gitu. Nah Iya. kenapa pikiran ini bisa kayak gitu gitu? Iya, karena pikiran itu sudah makin dewasa itu makin banyak informasi ya tentang yang namanya bahagia atau tidak, ya kehidupan itu harusnya bagaimana, harus begini, harus begitu, ya enggak. Nah, sehingga ada yang tadinya ketika waktu kecil kita tidak mengenal ya konsep-konsep itu ya, Iya benar-benar mungkin ya. polos dan memang begitu adanya saja gitu kan. Seperti sempat kemarin saya dengan beberapa teman di sini ya dengan Mbak Cherry gitu ya, ke tempatnya yang sekolah autis gitu ya sama hiperaktif Down syndrome gitu kan ke sana. Mereka ketika bisa loh gitu mereka tuh marah-marahan sampai jambak-jambakan gitu ya. Tapi setelah pulang sekolah mereka salam-salaman gitu. Ya, maaf-maafan. Coba kalau kita diingat-ingat kan itu. Diingat-ingat, kenapa dia begitu ya? Kenapa dia menyakiti saya ya? Wah, drama lah pokoknya ya. Karena di situ kan sudah mulai menyimpulkan ini, menyimpulkan itu. Kemudian ada ego yang terbentuk, keakuan-keakuan yang terbentuk. Sehingga informasi-informasi itu jadi jebakan Batman gitu. Sebetulnya ya, jebakan Batman yang saya maksud adalah malah menjebak kita, menjerat kita kan, gitu. Ya terus terang kalau di Alpha itu hampir sedikit kalau udah beberapa temen yang udah ikutan sedikit konsep ya lebih banyak yang jawabannya singkat ya kemudian ya simple saja yang penting ngerti energinya itu kenapa karena ya paradoks gitu teman-teman kita banyak pengetahuan oke bagus untuk jembatan untuk apa untuk kita menjadi manusia berkesadaran tapi di suatu waktu lucunya kita itu perlu banyak dilepaskan kebanyakan konsep pusing ya bahkan membuat jadi lebih bingung ya ini yang benar gimana dan lain sebagainya contohnya bagaimana bahagia ketika kita dewasa ketika jadi dewasa dan anak kecil aja ada data yang beda kan gitu ya membedakan gitu. Nah, tapi kalau kita mau mengakuinya, kenapa sih itu bisa beda gitu? Nah, bedanya kan kalau dewasa terlalu banyak informasi ya, terlalu banyak konsep. Kemudian
eh apa ya, terlalu serius hidupnya juga ya. Kalau anak kecil kan ya udah selesai ya udah gitu kan, main-main aja kan gitu ya. Saya emosi ya udah kan, emosinya main-main, kira-kira gitu kan. Kalau kita kan sangat menjiwai ya emosi itu ya, menghayatinya terlalu serius gitu kan, marahnya terlalu serius, sedihnya terlalu serius gitu ya. Iya nggak sih? Terus iya ada Iya. khawatir ya nggak apa-apa juga, tapi ya terlalu serius juga kan gitu. Ya jadi ingat kalau dalam hal ini kita adalah makhluk spiritual yang sedang belajar atau mengalami manusia. Icip-icip aja, jangan terlalu serius ya. Karena dasarnya kita makhluk spiritual. Nah, ini sedang diperjalankan di muka bumi ini, tapi kok jadi serius ya kita jadi manusianya gitu. Iya, terus kayak kayak seolah-olah kita nggak pernah jadi anak-anak. Jadi kayak Iya, kayak dua fase yang berbeda yang itu tuh nggak pernah bersambung gitu. iya, ya. Kayak amnesia gitu ya. Lupa jadi anak-anak gitu ya. Jadi terus terang kalau sesi-sesi di Alpha tuh salah satunya adalah bagaimana mengaktifkan kembali energi-energi ketika kita waktu kecil. Hmm. Ya, bebas, polos, tulus gitu kan. Kalau teman-teman yang udah ikut Alpha Journey juga begitu ya. Kita ketawa-tawa, kita joget-joget, kita bermuka jelek gitu ya. Udah nggak ada ya apa, nggak ada dicap buruk juga nggak apa-apa juga. It's okay gitu. Ya, kalau kita kan nggak mau ya, selalu ingin dinilai baik ya. Jaim jadinya kan gitu. Iya nggak sih? Gitu. Ya. Nah, makanya itu terlalu serius. Kita lupa bahwa energi murni itu justru kita dapatkan ketika kita waktu kecil. Hmm. Joyful, bersukacita di dalam kehidupan. Iya nggak? Kan seperti itu ya anak-anak ya. Gitu. Kemudian kita mau berimajinasi saja kan bebas ya. Mau ini, mau jadi ini, mau jadi ini kan. Nah, kalau kita berimajinasi, kalau nggak tercapai gimana ya? Kalau ini gimana ya? Iya, jadi nggak bebas ya gitu kan. Terlalu serius kan, harus dicapai gitu kan. Kalau anak kecil kan enggak ya. Anak kecilnya ya udah gitu kan. Mau itu ya udah, mau itu aja gitu kan. Nggak ada pikiran wah nanti aku pantas nggak ya dapat ini gitu. Aku bisa nggak ya dapat ini ya. Bener-bener hanya polos aja, natural, alami ya, dengan bermain-main saja kan. Begitu. Nah, kalau orang dewasa, seolah-olah semuanya hidup itu harus benar, harus berhasil, ya enggak, harus baik. Capek banget ya, ya enggak? Dan harus terkesan kayak rasional, terkesan kayak harus logis gitu kan. Jadi kalau misalnya anak-anak disuruh minta aja sama Allah gitu, dia langsung oke gitu. Nah, sedangkan Ya, kita itu. kayak emang Allah beneran ada gitu. Ada aja misalnya logika yang yang apa kayak eh, kita seolah-olah akhirnya melawan ego kita sendiri yang pengen serba tahu gitu, yang seolah-olah semuanya harus pasti dulu. Padahal Iya, nggak segala kebenaran itu juga bisa dipastikan, maksudnya nggak bisa dibuktikan semuanya gitu secara betul, kasat ya, mata. betul, gitu. Jadi mungkin kalau yang udah belajar alfa tuh kan mungkin menyadari kan, yang saya bersama itu kan sebenarnya jalan-jalan untuk balik lagi ke apa aslinya ya, sebagai anak kecil ya, tulus, menjadi apa adanya kan gitu ya, gitu. Karena semakin kita menjadi seseorang yang apa ya, ini ada bedanya dewasa sama dewasa yang menurut kita yang barusan dibahas terlalu serius gitu ya, jadinya banyak defensif ya, terlalu banyak topeng ya. Topeng-topeng yang berlapis-lapis supaya kita terlihat kuat, terlihat baik, terlihat cakep, terlihat sukses, terlihat gitu ya. Eh, dan itu melelahkan ya. Nggak salah juga kita supaya terlihat cantik ya, tapi bukan untuk orang lain, tapi ini karena mencintai diri kita, gitu ya.
kemudian apa kita misalnya ya berdandan atau memakai sesuatu, tapi itu juga buat mencintai diri kita gitu ya, bukan untuk sesuatu yang harus memenuhi apa yang diinginkan oleh orang lain, begitu ya. Nah, karena mencintai diri kita ini sebenarnya kita sedang mencintai ciptaannya kan, berarti kita sedang mencintai atau mengapresiasi, menghargai, mensyukuri Sang Maha Pencipta itu sendiri. Begitu. Nah, itu saja sudah cukup. Ketika ada orang lain itu menilai kita nggak oke, ya sudahlah gitu kan. Kan nggak harus selalu oke juga kan di mata orang lain. Ya nggak? Bahkan inilah hidup yang realistis kan. Karena memang begitu kan. Yang tidak realistis itu adalah yang selalu harus benar, harus baik, ya kan? eh yang selalu yang diharapkan oleh orang lain. Itu tidak realistis. Ya. Justru penerimaan dengan utuh ya yang saya bilang di awal tadi, dualitas itu ya, kita bisa gagal, bisa berhasil, bisa benar, bisa salah, dan kita menerima keutuhan diri kita seperti itu. Itulah realistis kan? Ya seperti itu gitu. Mau nggak menjadi utuh begitu? Nah, ketika menjadi utuh berarti kita hadir ya untuk diri kita. Kita tidak menolak lagi salah satu sisi kita gitu. Sisi gelap kita tuh nggak kita tolak gitu. Pengennya terang terus ya. Ya bahkan yang namanya terang itu kan mulainya dari gelap. Bagaimana kita mau terang kalau kita tidak menerima kegelapan? Ya. Nah, begitu juga diri kita. Ya. Kalau kita tidak mengakui ada sisi gelap dalam diri kita tidak akan menjadi terang. Bahkan pencerahan tertinggi sebenarnya mungkin ya, banyak yang tidak diketahui. Dalam kesadaran itu pencerahan tertinggi adalah ketika sudah menerima kegelapan. Tapi banyak orang secara alam bawah sadar takut dengan kegelapan. Tidak menyukai kegelapan. Ya enggak, menghindari kegelapan. Kalau bisa terang terus. Ya enggak? Gitu. Bahkan ketika terlalu menyukai terang itu sebenarnya sedang gelap. Kalau sudah menyadari ya, gitu. Ya ini bisa Terima dibuktikan. kasih ya Kang jawabannya. Iya, Marto. Oke. Jadi ini bisa dibuktikan juga ketika orang yang sudah berdamai dengan kegelapan, dia akan terang di sana. Dia akan tetap tenang. Dia tidak pernah merasa sendirian, tidak merasa kesepian. Justru di saat itu dia merasa utuh, ya, jika sudah mengalami itu. Oke, ada pertanyaan lain? Silakan. Wah, sudah terlalu jelas kayaknya saya menjelaskan. Kang, Oke. yang tadi Kang, saya mau tanya yang Boleh. apa? Misalnya kita kan kalau yang namanya kita udah ya bahagia kan tanpa syarat, damai yang sesungguhnya adalah bisa berada di dalam segala situasi ya, tetap Ya. aja enjoy gitu ya. Nah, Ya. di suatu ketika misalnya setiap hari juga ada sesosok atau mungkin ada orang yang dengan bawaan berbagai masalahnya, misalnya dia selalu menumpahkan ke kita. Misalnya ya, misalnya. Ya. Apakah dengan kondisi kita di kondisi bahagia tanpa syarat, damai sejati gitu ya, apakah kita juga menerima orang, apakah ada batasan dalam istilahnya menerima keadaan demikian? Atau kita ada suatu momen di mana waktunya kita untuk stop? Atau bagaimana, Kang? Iya, ada. Jadi begini, kita sebenarnya bukan berarti batasan itu kita
terpengaruh ya, kecuali kalau memang ke lapangan kita masih berlatih ya, itu masih boleh. Misalnya kita mundur dulu, kemudian kita eh, berjarak dulu dengan circle yang mungkin toksik misalnya kan dan lain sebagainya. Itu pilihan, is okay gitu ya. Eh, tapi semakin besar ke lapangan kita, kesadaran kita, kita justru menginspirasi orang-orang seperti itu. Tapi ini tingkat kesadarannya sejauh mana ya gitu. Kemudian kalaupun kita sudah besar seperti itu, masih ada batasan nggak? Masih ada batasannya. Batasannya adalah ketika kita bergaul, berteman, melakukan sesuatu, tetapi yang ada di sekitar kita itu orang-orang yang eh, atensinya tentang ketidakberdayaan, ya, meskipun kita sudah mungkin memberikan inspirasi, tetapi ada pilihan-pilihan dia itu tetap merasa untuk berkeluh kesah, dia menganggap diri dia sebagai victim dan lain sebagainya, yaitu batasannya. Oke, cukup dengan dia gitu. Oh, Ya, oh, karena atensi kita kan siapa yang bersedia bersama saya sama-sama bertumbuh gitu ya. oke. Tapi selama ini kita ajak, ternyata dia masih pilihannya di situ, itu pilihan dia sih gitu. Jadi sorry kalau saya tidak lagi membantu kamu misalnya ya, atau ada di circle itu. Nah itu adalah eh, sebuah sikap dari kesadaran dalam bentuk ketegasan. Jadi sadar itu juga perlu tegas juga, ya bisa tegas juga bahkan. Jadi dia bisa di apapun, dia bisa bergembira, bisa ketawa, bisa kocak, bisa gokil, bisa tegas juga. Oke, oke. Makasih Kang. Oke, yang lain? Kang, tolong jelaskan tentang kartunya Meyanti tentang burung pelikan yang unconditional love. Tapi itu seperti apa penjelasannya? Itu mah urusan minyak. Oke, Lagi di sini. oke, jadi yang mungkin teman-teman ada yang nggak tahu kan. Jadi saya punya kartu ya, kartu tentang animal spirit. Itu ada beberapa animal di kartu itu yang mendandakan spirit yang diperlukan saat ini untuk bertransformasi. Nah, tadi ada Mbak Yanti ya, Mbak Yanti yang mendapatkan kartu apa Mbak? Eh, apa tadi kartu apa ya namanya? Pokoknya dia unconditional love ya. Jadi ketika kartu itu datang itu buat mengingatkan bahwa perlu menjadi lebih jadi being yang ini gitu. Kenapa? Karena jangan-jangan selama ini eh, ada sesuatu yang cintanya tuh masih bersyarat, masih transaksional untuk mengingatkan itu. Sehingga afirmasi yang diberikan dari kartu itu dengan booster alpha booster ya oil itu dihirup terus menjadi energi yang mengingatkan kembali sebagai unconditional love gitu kan. Terus pertanyaannya apakah kita juga memang harus seperti itu juga? Iya, semuanya juga perlu seperti itu. Cuma uniknya adalah dari semua energi yang diingatkan untuk Bayanti itu tentang itu gitu. Ya, untuk jadi itu. Ya, karena kan beda-beda. Seperti misalnya kalau di Asmaul Husna itu adalah ada sifat-sifat gitu ya. Nah, yang paling dibutuhkan tuh sifat yang mana nih saat ini gitu. Diingatkan seperti itu sih. Gitu Mbak Iza. Gitu. Ada lagi? Terus dia menjadi kan human doing. Iya. Oke ya. Ya menarik ya kalau tentang human doing sama human being ya. Nah kita karena Mbak Kandi tadi di chat berbicara tentang human doing dan human being. Nah kebanyakan orang berada di state human doing ya. Selalu caranya gimana ya untuk jadi ini? Caranya bagaimana supaya mendapatkan ini? Semuanya tentang cara. Lupa dengan untuk mencapai itu perlu menjadi siapa? Perlu menjadi apa? Itu yang paling penting.
menjadi human being. Ya, karena itu akan doingnya akan natural, alami. Ya, contoh kayak tukang kayu, dia akan alami, dia akan spontan melakukan teknik-teknik ya sesuatu cara tentang perkayuan. Tapi kalau saya bukan tukang kayu, saya akan memikirkan gimana caranya ya untuk bisa seperti itu. Ya, dan kita berusaha untuk jadi itu kan terus-menerus. Tapi kalau sudah sadar akan dirinya saya itu adalah ini, ya. Nah, sadar dulu nih siapa diri kita gitu ya. Dengan segala potensinya. Nah, maka akan mengikuti alur dengan alaminya. Pertanyaannya kenapa sih kita lupa dengan diri kita, potensi kita, talenta kita, being kita, ya enggak? Kenapa lupa? Karena kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita terlampau silau dengan orang lain. Jadi lupa dengan diri kita gitu kan. Gitu. Oh, yang bagus begini, yang baik begini, yang sukses begini terus gitu. Lupa tuh mengidolakan dirinya sendiri gitu. Ya. Jadi mulailah kalau memang kita lupa, mulailah kita meng-acknowledge diri kita, potensinya apa, pencapaiannya kita sekecil apapun. Ya, mulai mengapresiasi. Nah, nanti lama-lama itu kayak bibit, lama-lama besar, besar, besar dan di tanaman yang kokoh. Ya, dan kita akhirnya mengenal diri kita di situ. Begitu. Oke, kalau begitu kita mulai meditasinya. Ya. Oke, ke Kang Tego. Jika ada yang masuk lagi mungkin di close dan bagi teman-teman dipastikan ya tidak unmute gitu ya. Jadi di mute semuanya dan boleh teman-teman off cam ya. Jadi hanya dengarkan panduan dari saya. Oke, kita mulai. Apapun yang muncul, diterima seapa adanya. Sadari jika ada pendaman emosi, ada penolakan-penolakan tentang diri kita, tentang hidup, tentang perjalanan hidup. Jika memang ada penolakan, penyesalan, rasa bersalah, dan lain sebagainya, silakan dilepaskan. Karena sejatinya kita adalah kelapangan rasakan adanya kelapangan yang memang tidak pernah hilang. Kita hanya lupa karena kita terseret kepada keadaan. Kita lepaskan keterikatan kita kepada keadaan itu dan kembali pada zona yang lapang yang sejatinya adalah ruang kita, ruang kesadaran, rumah sejati kita. Biarkan rasa lapang ini meluas karena sejatinya adalah kita adalah ini. Biarkan meluas lagi
dan munculkan, izinkan hadir rasa cinta tanpa syarat di sini. Biarkan rasa cinta tanpa syarat meluas dan menguat, dan pancarkan rasa cinta tanpa syarat ini. Pertama kali kita pancarkan untuk diri kita sendiri. Cintai diri kita tanpa syarat, seutuhnya. Rasakan, karena bisa jadi kita terlalu banyak memberikan cinta kepada orang lain, tapi lupa mencintai dirinya sendiri tanpa syarat. Terimalah diri kita dengan utuh, kekurangan dan kelebihannya, semuanya kita terima. Sisi terang dan sisi gelapnya. Kita bisa benar, kita bisa salah, kita bisa baik, kita bisa buruk. Kita bisa berhasil, kita bisa gagal. Semuanya benar adanya. Terimalah semuanya sebagai keutuhan kehidupan. Besarkan lagi, luaskan lagi terus-menerus. Bahkan cinta tanpa syarat ini mengikis ego-ego kita. Atau bahkan cinta tanpa syarat ini menerima ego seapa adanya. Semua keutuhan diri kita liputi dengan rasa cinta tanpa syarat ini. Dengan rasa cinta tanpa syarat ini, kita bersihkan di bagian cakra jantung kita, di bagian dada kita.
Biarkan di bagian dada kita lapang, dipenuhi dengan rasa cinta tanpa syarat. Emosi-emosi yang terpendam di bagian dada dinetralisir dengan cinta tanpa syarat. Biarkan cinta tanpa syarat ini sudah menjadi nafas kita yang mengalir di dalam darah ke seluruh tubuh kita. Membersihkan energi-energi yang sudah tidak relevan dan berkontribusi lagi untuk diri kita. Di bagian syaraf, seluruh saraf kita diliputi oleh rasa cinta tanpa syarat ini. Bagaimana jika ketika kita sudah merasakan rasa yang hangat dari cinta tanpa syarat ini, kita syukuri dan sebagai bentuk tanda ekspresinya kita tersenyum karena merasakan ini. Cukup dengan senyum kecil saja menandakan kita merasakan kelapangan cinta tanpa syarat ini. Biarkan tubuh bisa merasakan penerimaan utuh, dicintai dengan utuh yang mungkin selama ini kita penuh dengan judgement terhadap tubuh kita, terhadap diri kita. Rasakan aliran rasa cinta ini melalui tulang belakang kita, dari mulai tulang ekor naik ke atas, tulang belakang tengah, punggung, tengkuk, kepala belakang, dan sampai ubun-ubun. Rasakan kita diliputi oleh hawa rasa cinta tanpa syarat ini. Kemudian turun ke wajah kita, mata kita, hidung kita, bibir kita, mulut kita, telinga kita. Sehingga ketika kita melihat sesuatu
mencium sesuatu, berkata sesuatu, mendengar sesuatu atas dasar cinta ini. Kemudian turun ke bagian tenggorokan. Kita sudah berpihak kepada apa yang mau diri kita ucapkan, kita dengarkan, dan kita keluarkan apa yang perlu dikatakan, katakanlah. Kadang kita tidak berani karena takut salah ngomong, takut konflik dan segala macam. Sehingga apa yang mau diucapkan itu banyak ditahan, dipendam di bagian tenggorokan. Sekarang lepaskan semua hambatan itu. Jika memang diri kita mau mengatakan sesuatu, katakanlah. Tapi jika saat itu kita tidak perlu mengatakannya, ya sudah, tidak perlu mengatakannya. Mungkin nanti ada waktu yang tepat untuk mengatakannya. Bebaskan semua yang tertahan di bagian tenggorokan, termasuk keraguan-keraguan yang terpendam. Lepaskan. Balik lagi ke bagian dada. Hangatkan bagian dada kita. Kemudian ke bagian perut. Mungkin di bagian perut kita banyak menahan kekesalan atau merasa rendah diri, minder dan lain sebagainya yang kejebak di bagian perut. Lepaskan semuanya itu dan bersihkan dan liputi dengan energi cinta tanpa syarat. Dan kita liputi sekarang seluruh tubuh kita diliputi dengan rasa dan energi cinta tanpa syarat. Rasakan energinya. Sekarang energi ini, energi cinta yang tanpa syarat, yang tak terbatas, pancarkan
kepada kehidupan kita dalam aspek apapun, finansial, relasi, keluarga, pekerjaan, bisnis, networking, kesehatan, dan sebagainya. Biarkan cinta tanpa syarat ini melapangkan semua aspek kehidupan kita, tanpa harus mengatur hidup itu harus begini, harus begitu. Kita berserah diri dengan cara-caranya. Kita hanya cukup bersedia untuk membersamai dan menerima semua aspek kehidupan kita penuh dengan kelapangan dan diliputi oleh Sang Maha Cinta ini. Bagaimanapun bentuknya. Sekarang kita menyadari ada zona yang lapang ini, ada ruang yang lapang ini, dan menyadari ada juga yang namanya zona keadaan. Ada keadaan A, B, C, D yang mungkin teman-teman sedang mengalaminya saat ini. Tapi sekarang sadar, ada juga ketika kita terseret kepada keadaan itu sehingga kita banyak diliputi oleh kemarahan, kekesalan, kekhawatiran, dan lain sebagainya. Karena kita keseret dengan keadaan itu. Nah, bagaimana jika kita ada di sini, di keberadaan ini, di kelapangan ini, sehingga kita menjalani kehidupan dengan keadaan apapun, kita berdasarkan kesadaran yang luas ini, dengan kelapangan ini. Kita masih bisa merasakan emosi A, B, C, D, tapi kita menyadari bahwa kita bukan itu. Kita adalah ini, yang sejatinya adalah kelapangan itu sendiri, yang bahagia tanpa syarat. Tetaplah di sini, dalam keadaan apapun dan dimanapun. Dan ingatlah, zona ini dan rasa ini adalah jalan pulang kita. Sadari zona ini, sadari rasa ini, terus perkuat kesadaran ini. Ini yang kami sebut stay alpha adalah di sini.
Jika ada saat ini teman-teman yang tidak seimbang di dalam tubuhnya, niatkan rasa ini meliputi semuanya. Nanti mau digigit kotor. Kemudian kita selaraskan dan terhubung dengan bumi ini, keharmonisan bumi ini dengan semesta yang tanpa batas. Kita terkoneksi dan mengikuti aliran semesta. Dan kita berserah total kepada Sang Maha Pencipta semuanya. Dan niatkan mulai saat ini dan selanjutnya, semua aktivitas kita dalam area apapun diniatkan karena keselarasan dan rasa ini. Mengikuti kehendaknya, mengikuti alirannya, apakah kita bersedia untuk menjadi pribadi baru, transformasi baru dengan energi ini?
Oke, cukup. Oke, ada yang mau ditanyakan atau mau sharing? Tadi suara-suara di sekitar saya masih kedengaran nggak? Aman. Aman? Oke. Waktu meditasi saya berkali-kali nguap nggak apa-apa ya? Artinya apa tuh? Ini like Bu. Asal masuk jangan masuk ke zona jadi tidur aja sih. Tetap terjaga gitu. Nggak membatalkan meditasi ya? Enggak, ya paling karena efek relax aja sih gitu. Yang tadinya mungkin tegang-tegang dan lain sebagainya gitu. Ngapain? Aduh. Iya, meja bocor tadi suaranya. Lupa. Unmute. Oke, ada yang lain? Ya, Kang. Ya, Ibu Jami. Ada ya pertanyaan? Kalau saya Pak, ya kurang ada rasanya, hanya kosong Gimana Bu? Maaf. aja, itu gimana ya kira-kira? Nggak, belum Kurang. ada rasanya, ya hanya kosong aja. Oh iya, nggak apa-apa Bu. Ah, nggak ada rasanya ya. Ya, Mm-mm. Kalau nggak ada rasanya biasanya lebih fokus ke apa yang saya katakan, terus sambil mikir gitu. Yang mana ya, yang mana ya gitu. Terus mikir yang mana ya rasanya gitu ya Bu ya. Sepanjang proses. Betul nggak Bu? Begitu Bu? Nyari-nyari gitu selama proses nyari-nyari apa ya rasanya yang mana yang gimana ya rasanya. Atau mungkin tidak koneksi. mungkin apa-apa betul ya. Iya, mungkin koneksinya juga kan. Ya, nyari Iya, gimana Bu? apa ya, sesuatu yang mungkin ada mengganjal gitu loh. Ah, Kemarin tuh ada yang mengganjal dalam hati gitu loh. Ya hilang maksud saya. oh, yang tadinya mengganjal sekarang jadi nggak ada rasanya gitu. Ya nyari yang tadi loh. Cari Ah, sesuatu yang kemarin itu ada kemudian jalan seperti loh yang ditanyakan. Sekarang ya kosong lah. sekarang kosong, udah lapang gitu. Ya, Oh ya. iya, iya. Udah, alhamdulillah Bu. Ya itu aja. Ya, makasih Bu. Ya, Ya. mungkin perlu dijelaskan lagi sama Mbak Iza kali kalau lagi sama Mbak Iza. Karena agak gaung ya. Oke. Teman yang lainnya ada? Apa yang dirasakan? Mungkin juga masih ada Aku pertanyaan. boleh, Kang. Ya, gimana Farida? Tadi tuh sempet waktu Kang Dani. Sebenarnya banyak ya yang tadi aku alami itu dari yang awal-awal tuh ngerasanya. Kepalaku tuh tadi pas awal meditasi tuh kepalanya agak berat. Terus waktu visualisasi itu warnanya itu hitam, tapi lama-lama tuh warna hitam itu bergeser jadi kayak warna ungu, lingkaran kecil. Lama-lama tuh lingkarannya tuh nggak ada. Jadi kayak aku berada di tengah-tengah. Itu kayak mengapung, nggak kena gaya gravitasi. Habis itu
Panjang banget. Waktu Kang Dani itu memandu untuk menyelaraskan kalau nggak salah ya. Ya. Nah itu aku kayak ke bawah gravitasi yang cepet banget. Kayak kita naik bus kecepatannya lebih dari 300 km per jam. Nah kayak gitu tuh. Aku Ya, ya. sulit mendeskripsikannya. Terus habis itu kayak lama-lama pelan gitu. Itu sih yang Hmm. kayak kerasa banget. Kayak aku ngerasa ada di zona lain. Nggak tahu kenapa tuh. Ya. Zona lain tuh yang kayak begini nih, ada orang yang selalu penuh pikirannya, kemudian hening. Nah, itu kan zona lain tuh, kayak gitu kan. Biasa sibuk tiba-tiba hening lah. Ini kemana nih gitu kan, kayak ada di dunia lain gitu kan. Karena dunia dia biasanya berisik misalnya gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi apa bahasa masuk ke dunia lain tuh karena beda frekuensi kan. Frekuensinya biasanya kan gitu, hektik, chaos segala macam ya. Nah, ini pada frekuensi yang apa sebenarnya ya kalau mau teman-teman eh apa ya tahu ya, kan seolah-olah kan yang tadinya hektik gitu ya, gitu ya, rasanya kemudian kayak tenang ya. Nah, sebenarnya ini ya yang salah satu yang perlu disadari. Sebenarnya ketika kita lagi tenang di sana, frekuensi kita sedang tinggi-tingginya gitu. Frekuensinya itu tuh maksudnya lagi di kesadaran yang tertinggi gitu. Lagi cepat banget gitu energinya itu. Ya, analoginya seperti ini. Saking cepat melihat kereta cepat atau melihat putaran roda, semakin cepat semakin diam kan? Ya enggak? Kayak ya biasa aja gitu. Malah ada yang kayak tenang gitu, malah memutar kebalikannya saking cepatnya kalau lihat roda. Pernah lihat nggak? Ya enggak? Ya. Tapi ketika lambat, lihatnya kayak cepat gitu. Ya, membingungkan gitu kan. Tapi ketika kita pada melihat roda itu dengan yang sangat cepat, ya, bahkan kayak muter balik gitu dengan tenang gitu. Nah, seperti itu, ya, gitu. Jadi ada apa paradok di sana tuh gitu. Begitu. Oke. Kang Jadi mau sekarang tanya, udah tenang ya sekarang ya. ya Kang mau Udah tanya Kang. dan lebih Nah, ringan. oke, ya. Mangga Bu Esa. Ya, kalau tadi tuh berasa kayak lebih banyak tersenyum aja, kayak udah senyum gitu, kayak udah di tengah-tengah lapangan gitu. Jadi sebelum sampai Kang Dani apa kayak menerima gitu ya berkelapangan tuh, selama meditasi kayak udah los gitu aja tuh, sampai ya udah kayak senyum sendiri. Terus apa yang dari Kang Dani kasih arahan tuh kayak udah lepas aja gitu. Itu gimana? Tapi kaki sempat pegel sih Kang Dani, kan tadinya saya bersila ya. Karena kesemutan, akhirnya saya tinggal selonjor gitu. Cuma tetap dalam keadaan ya ikut instruksi tadi. Iya, nggak apa-apa, pegel mah biasa. Kalau aku lagi bersila kan. Ya. Yang penting rasanya tetap ada di situ kan, gitu. Ya kadang tubuh kan ada keterbatasan juga ya di situ. Tapi ketika kita yang terdistract dengan, aduh, pegel gitu kan, dengan distract dan akhirnya reaksi kita itu berkeluh kesah dengan pegelnya, nah itu bisa balik lagi kan. Tapi kalau ya udah pegel gitu kan, tapi saya tetap stay di sini nih gitu kan meskipun pegel, nah itu masih tetap ongoing gitu. Gitu Bu Esa. Makasih Kang. Ya, sama-sama. Oke. Jadi salah satunya penjelasan tadi adalah seperti saya ada caption ya di flyer gitu ya. Bahagia dulu apa bersyukur dulu sih gitu kan. Nah, kalau di Alpha itu bahagia dulu ya. Karena ketika akhirnya merasakan eh, bahagia itu ya. Tadi ya kita merasakan bahagia. Bahagia itulah zona tadi ya.
yang lapang, yang sudah ada, yang kita sadari saat itu, ya, yang zona cinta tanpa syarat, cinta yang sejatinya adalah ini. Nah, ketika kita merasakan ini, ya, kemudian kita merasakan ini, ada rasa di sini, merasakannya. Kemudian kita menjadi bersyukur, ya, mensyukuri, ya. Apa yang disyukuri, ya, ya rasa ini gitu, rasa ini yang kita syukuri, gitu, ya. Nah, biasa konsep bahagia di umumnya adalah kalau mau bahagia ya bersyukur saja. Nah, kalau konsep yang umumnya adalah bahagia itu dengan syukur, maka ini bukan ke dalam, ya. Jadi bukan ke sini gitu, ya. Tapi mungkin ke sini, ya, kalau gambarannya, ya, keluar kepada keadaan. Ada keadaan yang kita syukuri gitu. Ada syaratnya dulu. Keadaan tertentu yang kita bikin sesuatu yang, oh, alhamdulillah dapat ini, gitu kan. Tapi kalau provokasinya adalah, oke, kalau nggak dapat itu bagaimana? Oh, alhamdulillah saya sehat. Oke, kalau lagi nggak sehat gimana? Ya. Oh, keluarga lagi baik-baik aja. Oke, kalau lagi nggak baik-baik aja gimana? Ya. Jadi begitu. Tapi kalau zona ini nggak pernah berubah, selalu ada. Ya, sehingga rasa syukur ini akan selalu bisa terus-menerus, ya. Kemudian dari rasa syukur ini akhirnya kita pancarkan kepada keadaan-keadaan, ya, di sini, ya. Kita pancarkan kepada keadaan kayak tadi, ya, prakteknya ke aspek ini, begitu. Ya, ini pastinya perlu pembiasaan, ya, yang terus menerus. Ya, saya hanya menguhkan aja tentang sesuatu yang lebih hakikat, gitu, ya, lebih hakiki. Yang selama ini kita pegang adalah bukan yang hakiki, gitu, ya, sesuatu yang selalu berubah, gitu, ya. Jadi bagaimana kalau kita mulai saat ini berpegang kepada hakiki, ya, sesuatu yang memang selalu ada, ya, bukan sesuatu yang berubah-berubah, gitu. Oke, jika memang tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri. Tidak ada lagi? Oke, kalau begitu, mau foto dulu nggak? Suka lupa kalau buat foto-foto. Oh iya, dari siapa? Kang Tego, ya. Oke. Dari Kang Tego mengingatkan untuk jadi ingat lagi tentang info tentang kelas 30 hari sadar bahagia yang akan mulai di tanggal 25, ya. Jadi kalau memang ada yang mau di mentoring bersama selama 30 hari, kita 5 kali Zoom tiap minggu malam. Ya, di sini juga banyak alumni juga yang udah ikutan. Kemudian bagaimana untuk menjaga tadi, ya, kesadaran bahagia tanpa syarat dengan praktek-prakteknya, ya, silakan aja nanti daftar di Kang Tego, ya, di admin kita. Oke, kita akhiri saja. Mau foto dulu. Mbak Didi sudah ini. Ayo, yang bersedia untuk on cam, ya. Yuk kita apa ya bahasanya? Ya, bahasanya ya muncul aja sih, bersedia muncul nggak, gitu, ya. Makasih Kang. Sama-sama, Mbak Ul. Tadi masuknya tengah-tengah, ya. Iya tadi masih di perjalanan Sambi.
Iya. Pulang kerja, Kang. Yuk, silakan Aba-aba, Kang Tego. Ayo, satu lah ya. Pada beginilah, udah saya ikut. 1, 2, 3. Lagi ada 3 ini nih page satu lagi ya. 1, Oke. 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, makasih semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Semuanya. Salam, terima kasih semuanya. Yang Dani, terima kasih. Semuanya. Ya, Nuhun, Kang. sami-sami. Ya, Ya, SBS katanya ada yang mau nanya apa? mangga, sami-sami. Ah, SPS kan udah tadi kan? Jadi, nggak jadi. Sudah selesai. Ayo, wes. Oke, kita tutup Ya aja. udah. Sampai jumpa. Makasih.